pemberitanya gimana, artinya banyak poin-poin yang dia sanggah. Misalkan lo ada masih hutang 1,7 M atau, dan perihal bokapnya itu Satu-satu. Apa dulu nih? Soal utang Mas. Utang. Jadi ternyata Mas Denny yang punya utang sama dia Mas. Iya. Gimana Mas? Kalau aku punya utang sama dia, kan berarti dia harus punya datanya. Itu kan kita lihat dari mana, dari kontraknya. Kan saya janji sama dia memberikan hak 20-25%. Berarti kan saya hitung dari nilai nominal saya berdasarkan kontrak. Dan kalau memang totalnya 1,7 M, kalau kita ambil 10% saja, ya kan yang dia dapat ya, berarti penghasilan saya kan 17 M. Wow, saya Raffi Ahmad. Nah, mungkin penghasilan saya tidak segitu, kan dia ngomong di press conference. Dari waktu itu kan peningkatannya dari 700, betul kan? Ya. Dari mana hitungan 1,7 M? Kalau 10%-nya saja. Kan kalau 700, 10%-nya cuma 70 juta. 20%-nya 140. Ya kan? Jadi omongan dia tidak bagus dan tidak mendasar. Harusnya disertakan dengan bukti dan data kontrak. Laporkan saya ke kantor polisi kalau saya mengambil hak Anda, supaya jelas larinya mau kemana. Kalau hanya menggunakan alibi itu untuk cari pembenaran dan bertahan, sayang. Kan dia harusnya sebenarnya nggak usah muncul. Kalau dia muncul kan orang tahu dia siapa. Sedangkan gue sendiri nggak pernah spill namanya. Jadi itu yang gue sayangkan. Yang berikutnya lagi adalah waktu saya minta kontraknya itu, dia nggak pernah mau kasih. Dia ulur-ulur. Dia minta dia punya komisi. Saya mau kasih komisi dasar dari mana? Dari omongan dia. Saya curiga. Boleh dong saya minta kontrak saya, kan saya yang kerja. Dan tidak pernah ada dalam aturan saya kepada dia selama kerjasama memberikan surat kuasa untuk dia menandatangani kontrak saya. Kenapa? Karena saya sudah sering mendengar penipuan-penipuan yang dilakukan beberapa manajer. Yang kedua adalah tidak boleh kontrak itu diwakilkan oleh orang lain kalau tidak ada izin dari orang itu. Dan saya tidak pernah kasih izin. Jadi itu pelanggaran hukum. Memalsukan dokumen dan menggelapkan uang. Gitu. Mas, pertemuan tanggal 26 seperti apa sih? Karena Ya. pada intinya dia tidak menyangka lo speak up, karena menurut dia ini sudah selesai. Iya. Jadi pertemuan tanggal 26 itu adalah pertemuan kedua kali dan terakhir kalinya. Waktu itu pertemuan pertama itu mungkin tanggal 23 kayaknya. Mungkin ya, saya lupa. Jadi waktu itu ke GEM. Saya tanya, kamu datang ke sini bawa nggak kontrak-kontrak? Saya nggak bawa, masih bececeran. Saya ini mau ngomong, Dad, manggil saya Dedi. Saya ini capek, saya ini sedih. Dedi kenapa tidak percaya sama saya? Lillahi ta'ala bicara. Kenapa Dedi itu begini sama saya? Loh, saya bilang, Dedi ini masalahnya apa ya? Saya minta kontrak, Wak, dari tahun 2020 Januari. Lu kenapa cuy? Enggak. Kenapa Dedi itu perlakukan saya seperti ini? Perlakukan apa, mohon maaf ya? Saya bilang, karena saya rekam juga. Sama-sama punya rekaman. Nanti kita lihat di pengadilan, kan lucu. Saya bilang, kamu masalahnya apa, Nak? Saya bilang, saya tidak ada marah. Demi Allah, demi Tuhan, saya tidak pernah ada marah. Jadi saya bingung ini anak kenapa. Terus dia bilang, saya ini sakit, saya bipolar saya bertambah. Saya bilang, kenapa kamu, Nak? Saya bilang, saya ini stres. Dedi itu kenapa tidak percaya sama saya? Kenapa Dedi ngomong begini, ngomong begitu? Saya bilang, saya ngomong apa? Saya cuma minta kontraknya mau diselesaikan. Udah diam nih. Akhirnya saya bilang, Dit, saya barusan periksa nih dari rekening saya, ada total lebih kurang 21 transaksi dari Bandung. Apa yang kamu lakukan? Hehehe, ketawa. Kan gila. Oke, gue bilang, ini orang kenapa? Gue bilang, iya, jadi gini, Dad, itu kan kliennya bla 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 and the bla 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 bla. Oke. Berapa uang yang kau ambil? Hehehe, 5 juta. Yang benar. 10. Yang benar. 15. Udah gini, saya catat aja ya. Oke, sekian, yang ini berapa? Sekian berapa? Ya. Ada istri saya tuh. Catat ya, biar tahu. Oke. Besok kamu ketemu saya lagi, bawa rekening koran yang kamu punya
dan bawa kontrak saya supaya benar apa yang kamu omongin. Saya akan bayarkan berapapun yang kamu minta dari saya, dari komisi kamu, itu tidak ada masalah. Selama 6 tahun kamu ikut sama saya, orang saya yang ngasih kamu kesempatan, angkat kamu jadi manajer, kasih kamu kerjaan, kasih link saya. Masa iya mau diambil uangnya, nak? Buat apa? Oh iya, bingung tuh dia pulang. Saya minta besoknya, tapi dia nggak muncul. Saya WhatsApp, dia tidak balas. 3 hari kemudian dia muncul. Tapi dia nggak mau orang lain mengetahui. Saya bilang nggak bisa, harus ada saksi. Akhirnya dia kasih rekening koran. Totalnya sekian yang kita hitung di hari pertama itu, ternyata lebih bohong berarti kan. Dari rekening koran dong kita lihat ya kan, dari kontrak. Ini kok kontraknya kok bisa kamu tulis diwakilkan oleh namamu dan atas transfer ke nomor rekeningmu, kok bisa di? Oh iya Dad, soalnya itu biar cepet. Loh, kan saya tidak pernah perbolehkan. Hehehe. Loh kok ketawa? Ini loh, nak, pemalsuan dokumen, nak, nggak boleh. Saya ngomongnya gini, ya udah Dad, nanti dipotong-potong aja. Iya saya potong, cuma jangan diambil uang kayak begini, nggak boleh. Ini saya ngomong apa adanya aja. Akhirnya saya hitung nih berdasarkan, saya belum cek lagi nih. Jadi sementara itu masih di angka dari 400 yang kita temukan naik jadi 600. Dan saya bilang, Dit, Densu manajemen itu kan punya saya. Itu adalah manajemen pribadi. Saya kasih percayakan kepada kau dengan tujuan adalah supaya kau bisa cari kerjaan dengan menggunakan namaku. Supaya kamu bisa dapat trust, kepercayaan orang. Ada nggak kamu ambil uang talent kamu dengan cara menggunakan nama saya? Nggak ada. Nggak ada katanya. Saya tidak pernah melakukan itu dan semua talent saya mengetahui dan saya terbuka transparan. Oh oke. Karena kalau ada, Dit, saya mohon maaf. Kamu sudah kelewatan jam. Sudah bohong. Mau bagaimana selesaikan masalah kalau bohong terus? Setelah dia pulang, dicek lagi sama istri saya. Ternyata ada satu kontrak yang dia bikin di luar pengetahuan saya. Kalau kontrak tadi kan cuma uangnya di markup, terus lebihnya dia ambil, dia kasih tahu saya yang tidak sebenarnya, ya. Kemudian minta lagi 25%, 20-25% dari saya. Ini enggak. Ini dibikin kontrak baru. Kemudian kontrak barunya itu sama pihak ini saya tidak ketahui. Jadi uangnya full diambil. Wow. Sungguh sangat benar sekali perbuatannya. Dan masalahnya adalah dia membenarkan perbuatannya. Manajer lain melakukan hal ini. Loh, nggak gitu, Bos. Pulanglah dia, kita hitung naiklah hampir 800. Gue bilang sama istri gue, potong-potong aja yang penting dia bisa lunasi. Tapi yang ini kan kewajiban dia. Kamu kan nggak perlu kamu nggak perlu untuk bayar karena perjanjiannya adalah ada kerjaan di mana kita bagi 2 biayanya. Saya bilang nggak usah, saya bayar aja. Supaya dia bisa selesaikan penggelapan uang yang dia lakukan. Oke, sama istri saya dipotong-potong. Muncullah Bella. Ya. Bang, saya kayaknya sama. Boleh saya cek? Boleh. Bawalah data dong. Kalau enggak kan omongan orang apa yang mau dipercaya? Semua orang pasti ingin membenarkan dirinya. Berapa Bel? Sekian Bang. Oke, coba dicek lagi, dicek, ternyata naik terus tuh dari 60, 80, Bella nemuin terakhir 180. Akhirnya saya bilang sama Bella, kamu mau nyelesainnya gimana? Kalau Bang Denny gimana? Kalau saya sih anggap udahlah uangnya biarkanlah gitu loh. Yang penting anak ini sadar kalau yang dilakukan nggak boleh dibenerin. Kalau saya pengen uangnya Bang, karena saya cari uang susah. Oke, gini aja Bel. Nanti cross check ke Bella ya. Bel, gini aja. Saya bantu bayarkan dulu uangnya yang dia ambil dari kamu, nanti biar dia cicil sama saya. Kan dia kerja sama saya. Wah Bang Den, janganlah, nggak apa-apa Bel. Karena biar gimana saya tanggung jawab juga. Akhirnya mereka bikin janjian untuk ketemuan di rumahnya si mantan manajer saya dampingin supaya saya bisa bantu selesaikan. Ya dong. Kita datang, orangnya hilang. Itu posisi katanya 12 orang menggeruduk kata dia yang melakukan penggerudukan. Banteng kali ya.
Katanya ada bukti CCTV, ada Iya, CCTV-nya dia boleh. ada suaranya. Gimana nih Mas? Nanti dilapor aja di kantor polisi. Ini 12 orang, saya mau dibunuh gitu. Atur lah. Pokoknya datang baik-baik, ya kan tiap orang punya perspektif masing-masing. Gary, pacarnya Bella bawa kamera juga kok. Nanti kan bisa dibuktikan. Terus saya bilang sama mbaknya, Mbak si Ditya mana? Orangnya nggak ada mas. Sejak kapan? Sejak Sabtu kemarin. Oke, boleh saya masuk? Boleh. Kita masuk dong, kita ngecek kan? Ngecek ya. Kan di atas. Dipersilakan. Nah, karena kita dipersilakan masuk, maka kita ngecek orangnya tidak ada. Kalau ngecek kan harus sampai ke atas ya, iya kan? Yang penting kan kita tidak merusak, kita tidak memukul, kita tidak berbicara keras, kita tidak membuat kerusuhan. Karena kalau kita buat kerusuhan kan pasti dia lapor Pak RT, Pak RW kan pasti tahu dong. Ya. Nah, setelah kita periksa, oh nggak ada, saya telepon keluarganya tidak kooperatif karena dia tidak tahu katanya. Saya anggap ya sudahlah, keluarganya tidak tahu. Akhirnya kita ngobrol, terus kita makan bakso, kan ada tukang bakso. Nanti ada tuh di CCTV-nya makan bakso. Udah saya tanya-tanya anak buahnya, akhirnya sudah karena nggak ketemu, kita pikir sudahlah, kita pulang aja.